Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden di sela KTT G20 di Bali. Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berharap KTT G20 dapat menghasilkan kerjasama konkret yang dapat memulihkan ekonomi global. Jelang perhelatan KTT G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral di The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali, Senin siang. Pertemuan bilateral ini menjadi yang pertama dilakukan Jokowi dalam rangkaian perhelatan KTT G20 Indonesia. Mengawali pertemuan, Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Biden dan menghargai kehadirannya di konferensi tingkat tinggi G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali. Karena itu saat ini saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana KTT G20 di tengah hiruk-pikuk permasalahan ekonomi dunia dan kemungkinan tidak adanya komunike? Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmahanto. Selamat sore. Ya, Prof, adanya kemungkinan KTT G20 tanpa komunike, apa artinya dan dampaknya, terutama untuk Indonesia sebagai tuan rumah kali ini? Sebenarnya tidak ada dampak yang signifikan kalau misalnya tidak terjadi komunike itu. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya pekerjaan 1 tahun sudah dilampaui. Jadi pada waktu kita menerima presidensi G20 dari Italia, langsung kita membuat program-program pembahasan-pembahasan dengan berbagai negara yang tergabung dalam G20. Nah, setelah itu kita sudah menghasilkan dan besok akan disampaikan ke ke media massa bahwa apa yang sudah dilaporkan kepada para kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan kemudian tentu kalau misalnya tidak ada komunike juga tidak ada masalah, karena komunike ini kan menghimbau gitu ya, menghimbau bahwa kedepannya kita harus melakukan ini dan itu. Dan ini kemudian akan diteruskan oleh India sebagai presiden G20 yang berikutnya. Jadi menurut saya tidak berdampak signifikan apabila tidak ada komunike. Demikian. Oke, Prof, disebut-sebut juga krisis global yang makin parah ini menjadi penyebab tidak adanya komunike dalam KTT G20 ini. Sebenarnya faktor apa sih, Prof, yang bisa mempengaruhi hal ini terjadi? Kalau saya boleh menduga, maka mungkin saja tidak bisa disepakati bahwa prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dunia itu harus dengan berakhirnya perang. Nah, tentu kita bisa paham karena ada negara-negara yang tidak setuju adanya pernyataan seperti itu, seolah-olah menyalahkan negara yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, kepala pemerintahannya, ya, dan kemudian ini pasti akan ditolak. Karena di dalam pengambilan keputusan dari G20 ini harus berdasarkan konsensus, maka semua negara tentu harus sepakat gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan sehingga kita bisa paham ya, karena masalah geopolitik yang tidak bisa terselesaikan. Kalau misalnya kita bicara tentang pertumbuhan perekonomian dunia ya, tapi perang di Ukraina itu masih berlangsung, dan perang di Ukraina ini bukan perang antara Rusia dengan Ukraina ya. Perang di Ukraina ini perang antara Rusia dengan Amerika Serikat. Battlefield-nya, medan perangnya betul di Ukraina, tetapi sebenarnya antara dua negara besar ini. Nah, kita tadinya berharap bahwa kalau Presiden Putin hadir, maka Presiden Putin bisa bertemu layaknya Presiden Xi Jinping dengan Presiden Joe Biden mungkin sore atau malam ini, ya. Mereka bicara secara bilateral, bukan dalam agenda G20, tetapi bicara dalam konteks bilateral.
Nah, sayangnya Presiden Putin tidak hadir, sehingga tentu ini yang menjadi mungkin hal yang mengganggu sehingga komunikasi itu tidak bisa dilakukan. Yang juga menarik untuk disorot, pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo tentunya dengan Presiden Amerika Serikat, Prof, siang hari tadi dengan Joe Biden. Anda melihat apakah pertemuan ini akan menghasilkan atau diterjemahkan menjadi peningkatan kerjasama antara kedua negara? Oh ya, kalau misalnya pertemuan bilateral, isunya adalah bagaimana masing-masing negara akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi, mungkin juga peningkatan kerjasama, ya, penguatan kerjasama. Tentu mungkin Joe Biden menginginkan bahwa di Indo-Pasifik ini keamanan akan terjaga sesuai dengan yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia akan terus meningkat dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga Bapak Presiden menyampaikan tentang di Indonesia sudah ada Undang-Undang Citaker yang berharap bahwa dengan undang-undang ini maka para investor akan berbondong-bondong masuk Indonesia. Oke, selain pertemuan bilateral antar negara begitu, ada juga B20 yang bahas secara spesifik terkait bisnis dan juga ekonomi dalam pertemuan KTT G20 ini. Menurut Anda seperti apa nantinya B20 ini akan berlangsung? Apakah nanti akan berdampak positif juga untuk Indonesia? Kalau ditanya berdampak positif ke Indonesia, ya tentu iya. Ya, sekarang ini kita rasakan bagaimana suasana G20 itu menjadi sorotan dunia. Semua melihat Bali, semua melihat Indonesia. Lalu kemudian kedua, delegasi berdatangan, delegasi menggunakan hotel, menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Bali, dan mudah-mudahan ini juga menggerakkan perekonomian di Bali. Yang ketiga, tentu dunia bisa melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyampaikan inovasi-inovasi agar pertumbuhan perekonomian dunia itu bisa meningkat. Ya, inovasi-inovasi yang menjadi terobosan yang sekarang ini pertumbuhan ekonomi dunia itu mungkin karena adanya krisis pandemi kemarin agak sedikit menurun atau bahkan menurun. Ya, bahkan jumlah negara kan sedang mengalami resesi. Nah, ini juga bisa dilihat. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya Indonesia untuk bisa mengakhiri perang di Ukraina. Bapak Presiden sudah mengundang secara spesifik sebagai tuan rumah Ukraina misalnya. Lalu Bapak Presiden sudah datang ke pertemuan G7 di Jerman kemarin dan menyampaikan undangan secara khusus kepada kepala pemerintahan, kepala negara yang alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan ini dari G7. Lalu Bapak Presiden sudah ke Ukraina, sudah mengundang juga Presiden Zelensky dan kemudian ke Rusia, Presiden Putin. Ya, meskipun di ujung-ujungnya Presiden Putin dan Presiden Zelensky tidak hadir, tapi juga Bapak Presiden kan sudah melakukan telepon ke setiap kepala pemerintahan dan kepala negara sebelum acara hari ini. Jadi upaya Indonesia itu sungguh sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, apa yang dilakukan oleh kementerian terkait untuk benar-benar menghadirkan para kepala negara, kepala pemerintahan sudah dilakukan secara maksimal. Bahwa kemudian Presiden Putin tidak bisa hadir, lalu kemudian juga Presiden Zelensky juga demikian, kita tidak punya kendali terhadap hal tersebut. Tapi dengan ketidakhadiran kepala negara dari dua negara yang sedang berkonflik ini, Prof, apakah jika ada, kalaupun kemudian ada pembahasan dalam G20, ini bisa berdampak signifikan terhadap perang yang saat ini masih terjadi di Ukraina? Ya, tentu kalau misalnya tidak hadir Presiden Rusia, tentu ini tidak akan berdampak ya secara signifikan terkait dengan perang di Ukraina. Sedianya kalau beliau datang, maka Presiden Biden dengan Presiden Rusia bisa bertemu, menurunkan ketegangan, dan kemudian mudah-mudahan perang itu akan bisa berakhir. Tapi ini tidak bisa, tetapi jangan hilang harapan karena setelah ini kan ada India sebagai Presiden G20. Mungkin isu itu akan diteruskan oleh India, demikian. Oke, baik. Kita lihat nanti jalannya KTT G20, semoga bisa betul berdampak positif untuk Indonesia. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah meluangkan waktu untuk iNews